Terus saya gini, nah kemudian saya nuruti seperti itu, berarti kemarin saya pindah agama itu cuma gara-gara dia. Sedangkan menurut saya bukan orang sepicik itu ya, saya nggak pindah agama cuma gara-gara orang ini. Saya benar-benar mendalami, dalam artian saya benar-benar pakai mikir gitu loh, pakai kemudian intinya kalau ini nggak cocok, ya saya nggak akan pindah gitu loh. Kalau misalnya menurut saya ini salah agama ini, saya nggak akan pindah gitu loh. Masya Allah. Kalau jenengan kemudian nyuruh saya ke Hindu, Buddha, itu nggak akan masuk ke saya gitu loh. Nah, jadi nggak sembarangan nih gitu loh. Jadi bukan berarti setelah misalkan ini pun akhirnya endingnya saya berpisah, itu tidak akan membuat saya kembali ke agama lama saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Diana Ratnasari, usia saya 30 tahun. Saya berdomisili di Boyolali. Asli saya dari Blora, Jawa Tengah. Saya mu'alaf sejak usia 17 tahun. Masya Allah. Sekitar kurang lebih tahun 2009. Tuh, alhamdulillah sampai sekarang insya Allah tetap istiqomah dan semoga sampai selama-lamanya, sampai kemudian kita dipanggil kembali pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi dulu orang tua kerja di sini di daerah Solo Raya gitu. Jadi kemudian karena dulu kan sama Mbah di Blora, kemudian Mbah sudah mboten enten meninggal, kemudian SMA kelas 2 saya hijrah ke sini. Hijrah ke Solo? Iya, ke Solo. Ke Solo dulu? Solo, daerah tempatnya yo Kartosuro ya, Sukoharjo. Iya, jadi Solonya Solo Raya gitu. Jadi kalau Sukoharjo kan mesti manggilnya juga udah Solo gitu. Jadi SMA udah di sini, dulu di rumah Blora sama kakek nenek, dan dulu agamanya Nasrani gitu. Jadi kemudian kakek nenek udah mboten enten, jadi terus ikut ibu ke sini. Ibu dulu juga Nasrani, tapi kemudian setelah papi saya meninggal, kemudian pindah ke sini dan dapat suami muslim gitu. Jadi ibu saya duluan yang kemudian muslim. Ibu ikut suami ya? Nah, saya ke sini itu masih Nasrani. Saya baru mualaf itu, saya kan pindah ke sini kelas 2, kelas 3 akhir saya baru kemudian memutuskan untuk masuk. Jadi butuh proses kurang lebih 2 tahun baru saya alhamdulillah diberi hidayah masuk Islam gitu. Awalnya sama sekali nggak ada ketertarikan ya sama Islam, meskipun dulu di Blora juga banyak saudara yang muslim, tapi nggak begitu kemudian ingin tahu lebih dalam tentang Islam gitu, karena lingkungan saya mungkin Islamnya juga yang masih, menurut saya mungkin Islam abangan gitu ya. Jadi kayak ya sholat, kadang iya kadang enggak gitu. Jadi saya nggak ada ketertarikan karena saya cuma berpikir, itu orang Islam juga katanya harus sholat 5 waktu juga nggak sholat gitu kan. Terus kemudian sering dapat masukan gitu kan, kayak Islam tuh agamanya keras, kasar kan gitu. Terus habis itu nabinya suka hobinya kawin gitu kan, poligami gitu loh. Nah jadi sama sekali nggak ada bayangan kalau kemudian untuk masuk Islam gitu loh, karena dari agama sebelumnya kan kemudian memang yang ditekankan kan agama kasih gitu kan, nggak suka kekerasan dan sebagainya kan gitu. Jadi karena lingkungan seperti itu, jadi kurang tertarik gitu kan. Jadi kemudian setelah pindah ke Solo, itu kemudian beda. Atmosfernya beda, meskipun masih sekolah, tapi kemudian kalau pas siang istirahat itu mesti teman-teman tuh pada ke musola, sholat, nah kayak gitu. Nah kemudian dari lingkungan itu sendiri terus beda kan. Dulu waktu di Blora kan apa mungkin sayanya yang nggak gagas atau gimana, tapi saya melihatnya kayaknya lebih pada rajin-rajin yang di sini gitu loh. Nah kemudian saya kenal sama temen gitu kan. Dia juga muslim, laki-laki gitu kan, dan kemudian ada ketertarikan seperti itu. Nah jadi awalnya saya juga mikirnya nanti dia yang ikut saya kalau kemudian mungkin ke tahap selanjutnya seperti itu. Cuman ternyata ternyata kok juga nggak bisa gitu, nggak bisa. Kemudian jadi pada akhirnya saya memutuskan, ya mungkin kalau orang bilang cinta monyet ya, cuman nggak tahu, saya nggak ada kepikiran untuk main-main memang meskipun saya masih muda gitu kan. Terus saya cuma akhirnya gini, oke saya belajar dulu tentang ini gitu kan, tentang Islam gitu kan. Kalau saya cocok,
ya saya akan kemudian ikut kamu. Tapi kalau enggak ya udahlah, mungkin bukan jodohnya kan kayak gitu. Tapi kemudian ternyata setelah saya pelajari lebih dalam, waktu itu sudah ada internet, meskipun ya masih belum secanggih sekarang ya, tapi sudah ada. Jadi saya tahun berapaan itu? 2009 ya, sekitar 2008 masih 2009. transisi antara poliponik sama digital ya. Ya mungkin ya benar-benar. Jadi masih internet masih udah ada, tapi masih G. Masih 3G mungkin ya, masih 3G 2G itu kemudian. Nah, itu saya mulai Islam itu apa, nabinya siapa, nabinya seperti apa, kayak gitu. Menurut saya tetap perbandingan dengan agama saya yang sebelumnya, karena kok nabi-nabinya kok sama ini nama-namanya, nenek moyangnya sama nih gitu loh. Nah, kemudian ada satu poin yang kemudian saya rodok tanda tanya itu kan, di Islam ada Nabi Isa kan? Iya betul. Tapi Nabi. Iya Nabi. Nah, sedangkan di Nasrani kenapa itu jadi Tuhan? Jadi Tuhan. Kan gitu. Walaupun dia bilang konsepnya Trinitas ya, dalam artian ya itu kan cuma sebutan gitu kan, Allah Bapa Roh Kudus. Tapi yang pasti kan ya Isa itu waktu datang jadi manusia ya manusia, tapi dia sebenarnya Tuhan. Nah, itu yang saya kemudian tanda tanya. Loh, kenapa bisa jadi Tuhan? Sedangkan di agama Islam dia diakui memang nabi, rasul, utusan Allah gitu kan. Tapi bukan Tuhan. Nah, putra Nabi Maryam. Iya, putra Maryam benar, iya, manusia gitu kan. Tapi dia bukan Tuhan gitu loh. Terus Nabi Muhammad pun kedudukannya sama gitu loh. Dia juga manusia, utusan Tuhan gitu loh. Dia nabi tapi yang terakhir kan gitu. Jadi setelah Isa ada Nabi Muhammad. Lah, kenapa kok di Kristen kemudian nggak mau tahu tentang ini gitu kan. Nah, jadi di situ asal-muasalnya kenapa kemudian saya pengen tertarik lebih dalam itu, di Islam mengakui gitu kan Isa itu nabi, tapi kenapa di Kristen itu jadi Tuhan? Dulu Protestan ya? Iya, Protestan. Saya cukup aktif sih sebenarnya. Jadi ikut choir juga gitu kan. Saya ikut pemudanya itu juga cukup aktif gitu kan. Jadi saya dulu kalau misalkan suruh debat gitu kan antara Kristen, Islam gitu kan semangat banget saya gitu. Oh, aktif dulu juga? Iya. Jadi saya aktivis juga gitu kan. Nah, cuman terus ketika saya belajar itu kan, yang dulunya saya kira Nabi Muhammad itu nabi yang kemudian suka perang, ini dan itu gitu kan, yang pokoknya negatif itu, ternyata kisahnya nggak seperti itu. Setelah saya pelajari lebih dalam, karena dulu kan benar-benar nggak mau tahu ya saya. Setelah kemudian dicari infonya kan kebuka gitu loh. Oh, ternyata Nabi Muhammad itu opsi perang, itu opsi terakhir. Betul. Gitu loh. Kemudian riwayatnya beliau ketika kemudian berdakwah pun itu juga nggak mulus-mulus gampang-gampang aja gitu loh. Jadi melalui intinya melalui hal yang juga ya sama lah kayak yang dialami Nabi Isa juga. Jadi semua nabi kan memang punya kemudian hambatan-hambatannya dalam kemudian berdakwah gitu loh. Jadi nggak kemudian langsung gitu kan, intinya nggak mulus gitu loh. Terus masalah nikah lagi itu kan juga setelah kemudian istri pertamanya meninggal gitu loh. Jadi itu pun wahyu ya, dan ada kemudian tujuannya, yang dinikahi siapa, ada kemudian tujuannya yang nyuruh Allah sendiri kan kayak gitu. Jadi bukan semata nafsu ya, ini yang seperti itu. Jadi dari situ terbuka, oh ternyata dulu pemahaman saya tentang Nabi Muhammad itu salah gitu loh. Ternyata beliau juga akhlaknya mulia sekali gitu kan. Beliau kemudian nggak yang seperti digembar-gemborkan seperti itu. Jadi setelah mengenal itu, kok saya terus dalam hati itu kayak grek gitu loh, kayak ya mungkin ini yang benar. Selama ini saya mungkin masih perjalanannya masih stuck di Isa gitu loh. Saya belum kemudian memang belum tahu tentang Nabi Muhammad gitu loh. Sejauh mana sih Nabi Muhammad ini? Iya. Terus setelah itu saya perdalam lagi masalah Al-Quran, kitab sucinya. Ternyata Al-Quran itu dimanapun dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Original teksnya ada kan gitu. Kalau yang Bible itu kan udah aslinya kan bahasa Ibrani. Tapi nggak ada mana kan langsung terjemahan semua, dan infonya juga ternyata redaksinya kadang berubah-ubah gitu loh. Betul. Nah makanya kan dari situ ya ini logis juga nih kalau memang Al-Quran yang menjaga Allah sendiri, karena udah dari tahun berapa begitu kan, kemudian redaksinya masih sama, teksnya masih sama kan seperti itu. Nah itu dari segi kitab sucinya juga bisa dihafal. Betul. Nah padahal setebal itu kan gitu. Nah itu kalau bukan memang Allah yang jaga, memang untuk ya mujizatnya
Nabi Muhammad mungkin ya dikasih Al-Quran sama Allah itu kan memang ya itu gitu loh. Terus ternyata ajaran-ajarannya juga baik gitu loh. Sholat 5 waktu itu ternyata juga ada, ternyata setelah ditelaah ada manfaatnya juga. Kemudian tidak ada ajaran Islam yang kemudian suruh memusuhi orang, suruh kemudian mendolimi orang, sama sekali nggak ada. Adapun kemudian konsekuensi hukum ini dan itu sudah kemudian memang dirancang sedemikian rupa, jika kita perdalam ya hukuman itu wajar gitu loh, sah-sah saja gitu loh. Misalkan kayak kan katanya kejem nih, masa mencuri potong tangan kan gitu kan. Ya, tapi semua memang harus ada konsekuensinya. Kalau misalkan nggak digituin, orang nggak akan kemudian kapok ya. Orang ada hukum seperti itu aja kadang nggak kapok kan seperti itu, apalagi kalau nggak dikasih hukuman seperti itu kan gitu loh. Jadi saya rasa Islam itu udah komplit gitu loh, paket komplit. Memang agama yang diturunkan untuk mengatur kehidupan dunia ini biar jadi baik gitu loh. Dan tidak hanya untuk manusia ya gitu loh, untuk alam semesta kan gitu. Kita juga berarti banyaklah yang diatur dalam Islam. Lama-lama kan saya belajar itu kan ternyata ya subhanallah gitu loh. Paket komplit banget nih Islam nih gitu loh, kayak gitu. Tapi saya yang baru mendalam itu baru 2018 akhir sih. 2018 akhir. Awalnya itu saya cuma yang penting saya syahadat gitu kan. Saya tahu ini benar nih, nabinya ini benar. Dah fix, saya yakin gitu kan. Nah, saya syahadat, saya sementing sholat 5 waktu, saya kemudian berhijab. Dah. Yang penting itu dulu. Jadi lain-lain tuh saya nggak begitu mendalami memang gitu kan. Yang penting poin-poin itu yang pokok-pokok. Nah, baru 2018 akhir saya lebih mendalami lagi ya gitu. Jadi kelihatannya sering ikut kajian atau debat kristolog. Kalau debat secara resmi sih enggak ya. Cuman dulu kan waktu ya biasa SMP SMA gitu kan temennya, kalau saya kan sekolah di negeri, banyak yang Islam kan. Kalau Kristen kan minoritas. Ya di situ. Jadi misalkan bahas apa gitu, kita masuk gitu kan, wah nggak bisa gini ya seperti itu. Apalagi saya memang orangnya kan keras gitu kan. Nah jadi mungkin orang-orang juga kaget, kok iso pindah gitu kan. Iya tadi namanya hidayah, kita nggak ada yang tahu. Gitu kan. Memang segala sesuatu itu mungkin bagi orang lain buruk ya, tapi ternyata dari keburukan itu ada hikmah gitu kan. Jadi waktu itu kan istilahnya kan saya pacaran ya. Nah, intinya kan titiknya itu kan diajak putus karena beda agama. Oh, dulu yang jadi suami kan dulu sekarang udah mantan ya. Soalnya udah sempat nikah gitu kan. Jadi mantan suami itu teman SMA, itu kan Islam. Nah, saya kan Kristen. Ya, nah, waktu itu kan kelas 2 kan. Saya udah bilang gitu kan, kita beda. Dia nggak apa-apa kan gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Waktu itu jalannya aja jalannya aja gitu kan. Nah, kok tahu-tahu kelas 3 itu kok malah ngajak putus karena alasan agama gitu kan. Ya saya nggak terima dong gitu loh. Masa kita janjinya dari awal kan nggak seperti ini, katanya nggak apa-apa, dari awal kan udah tahu saya Kristen kan gitu kan. Terus habis itu akhirnya itu tadi saya ngalah belajar itu tadi. Nah, belajar nggak butuh waktu lama sih, saya kemudian akhirnya waktu itu bulan apa ya, lupa, udah lama. Jadi mungkin juga doa ayah sambung saya ya. Itu waktu itu posisi waktu naik haji waktu itu nggak tahu. Bapak sempat naik haji ya? Ya sambung tapi waktu ayah di Mekah itu sih saya bersyahadat gitu loh. Jadi ya nggak tahu, mungkin doanya ayah juga di sana, saya juga nggak tahu. Jadi alhamdulillah pokoknya karena motivasinya awalnya karena itu kan hal buruk tuh, pacaran kan hal buruk, nggak bener kan gitu. Tapi ternyata kalau saya nggak seperti itu, mungkin kalau nggak mau diputus itu tadi, saya nggak ada kepikiran mau nyari tahu tentang Islam. Betul. Gitu. Jadi alhamdulillah karena kemudian ada konflik itu, saya jadi pengen tahu nih tentang Islam kan kayak gitu. Jadi dari situ akhirnya kelas 3 akhir itu saya memutuskan saya syahadat. Alhamdulillah kan lingkungan ada kiai juga kan, mesti kayak kampung itulah, langsung dibimbing, langsung diajari tentang hafalan-hafalan kayak gitu, baca tulis Al-Qur'annya, tapi baca tok sih, yang lebih tulis saya nggak bisa. Nah, jadi langsung diajari privat gitu ya. Alhamdulillah sekarang ya udah bisa gitu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya nggak ada hambatan yang gimana meskipun saya dulu Kristen, karena semua udah Islam dulu, jadi nggak ada hambatan apapun. Cuman kan sempat
didelik dulu karena waktu itu kelas 3 akhir kan, ujian kan. Nggak mungkin saya kemudian ujian terus saya bilang udah Islam. Saya kan nggak tahu pelajarannya gitu loh. Jadi ya disembunyikan dulu dari teman-teman. Tapi setelah kemudian masuk kuliah kan udah free kan. Nah, saya langsung berhijab. Jadi saya masuk kuliah itu saya udah jilbaban. Udah sama teman-teman yang lain-lain itu kan yang Kristiani kan ketika misalkan dulu diajak ke gereja saya alasan luar kota lah, inilah itulah gitu. Jadi saya hindar terus itu saya sudah masuk Islam. Okay. Ini ada yang unik. Biasanya putus sama cowoknya itu kan karena beda agama. Biasanya kan malahan ya sudah, ya kan. Kok ibu malahan penasaran kayaknya, ingin malah mendalami, ingin tahu tentang Islam. Karena gini, saya waktu itu kan dari Blora pindah ke sini itu kan juga di sana itu ya nuwun sewu ya karena di sana kan sendiri ya kan, nenek saya kakek saya kan udah meninggal itu saya waktu SMP kelas 2 gitu kan. Jadi waktu antara kelas 2 SMP sampai kelas 2 SMA itu kan saya di sana sendiri, berarti dari kelas 1 SMA sebelum saya pindah ke sini kelas 2. Nah, jadi kan di sana saya sendiri ya tanpa pengawasan berarti gitu. Jadi kan pergaulannya kan ibaratnya ya rada intinya sering kenal cowok gitu kan, putus terus dapat ganti-ganti gitulah, ganti seperti itu. Nah, jadi ya ini bukan aib ya, tapi kemudian untuk sharing aja bahwa sesuatu kita nggak akan tahu kemudian kedepannya ada hal baik yang nanti kan kita nggak ngerti gitu kan. Intinya saya capek di sana, saya capek. Saya mau pindah dari sini, kota ini gitu loh. Saya capek dengan kondisi ini. Nah nanti kalau kemudian di Solo saya ketemu orang yang saya cocok, saya nggak mau kemudian ganti-ganti lagi. Satu ya udah itu. Masya Allah. Jadi saya kayak udah nggak tahu. Ya sebenarnya itu salah sih. Harusnya kalau ketika kemudian nggak cocok, ya wes lepas aja gitu loh. Tapi kan waktu itu saya pokoknya intinya kalau saya dapat pacar lagi, udah itu pokoknya sampai nikah kan kayak gitu. Nah, mantan suami saya ini sebenarnya dari awal itu ya akhlaknya nggak baik-baik amat gitu loh. Biasa, dia dingin cenderungnya. Standar lah ya. Dia cenderungnya orangnya dingin. Memang sholat 5 waktu, tapi orangnya dingin. Membatasi saya ngapa-ngapain. Dulu kan saya ketua OSIS. Ketua OSIS itu tapi saya kalau ada acara apa, mesti nanti akhirnya ribut gitu loh lah. Terus sempet intinya kurang baik lah. Sebenarnya saya udah nggak cocok karena kalau sering padu gitu loh, sering rame itu kan. Tapi ya karena tadi prinsip saya itu, saya pokoknya udah milih kamu dan kita perjanjian di awal kita sampai nikah, ya harus itu. Karena saya kalau misalkan kamu mau belinjani janji nih kayak gitu, wah ribut besar nih gitu kan. Nah saya orangnya nggak kenal nggak kenal malu apa gitu, nggak kenal. Saya kalau udah marah, nggak peduli di mana gitu loh. Ya memang sini ya, tapi ya itulah saya gitu. Jadi mungkin daripada ribut gitu loh daripada ribut ya wes gitu kan. Ya terus dikasih isyarat itu tadilah. Wes nek ijek tetep pengen ya aku yo kudu agama. Sedangkan aku nggak mungkin pindah ke agamamu dia kan gitu. Ya udah. Saya ngalah, biar wong wedok terus intinya ngalah. Sekeras apapun saya, tetap aja saya yang ngalah, saya yang belajar gitu loh. Jadi intinya prinsip itu tadi, saya nggak mau putus gitu. Meskipun sebenarnya jadinya putus, golek meneh gampang ya. Harusnya loh, mungkin nggak akan ada cerita saya berpisah gitu ya kalau saya dapat orang yang benar-benar cocok gitu loh. Tapi namanya udah garisnya Tuhan Allah seperti ini kan, ya wes gitu loh. Akhirnya nikahlah saya seperti kayak waktu itu setelah saya mu'alaf. Kan udah nih nggak ada obstacle apapun, nggak ada hambatan apapun. Berapa? 2009 nikah? Enggak, 2009 lulus SMA kan, itu kan saya udah Islam. Nah terus saya nikah itu 2012, jadi semester 7 saya kuliah itu. Semester 7, mau skripsi kan, nah itu saya nikah gitu. Saya nikah, terus bertahan 5 tahun dia. Nah terus waktu gonjang-ganjing visa itu pun juga cobaan tuh. Jadi kan banyak yang juga berarti ngucuk-ngucuk ya. Akhirnya ini tau, pindah meneh gini. Terus saya gini. Nah kemudian saya nuruti seperti itu. Berarti kemarin saya pindah agama itu cuma gara-gara dia. Sedangkan saya bukan orang sepicik itu ya. Saya nggak pindah agama cuma gara-gara orang ini. Saya benar-benar mendalami. Dalam artian saya benar-benar pakai mikir gitu loh. Pakai kemudian intinya kalau ini nggak cocok, ya saya nggak akan pindah gitu loh. Kalau misalnya menurut saya ini salah agama ini, saya nggak akan pindah gitu loh. Masya Allah. Kalau jenengan kemudian nyuruh saya ke Hindu, Buddha, itu nggak akan masuk ke saya gitu loh. Nah, jadi nggak sembarangan nih gitu loh. Jadi bukan berarti setelah misalkan ini pun akhirnya endingnya saya berpisah, itu tidak akan membuat saya kembali ke agama lama saya gitu. Memang sudah
mantap. Iya, karena kemudian tak benerin nggak bisa kok, gitu loh. Tak benerin nggak bisa. Ini udah hal tersendiri nih, nggak bisa kemudian disandingkan dengan apa keyakinan saya gitu loh. Jadi saya ini pembuktian bahwa saya dulu pindah itu bukan karena dia gitu loh. Masya Allah. Ya insya Allah ya karena benar-benar memang saya mau pindah Islam. Jadi memang masuk Islam memang betul-betul hidayah, dan sebelumnya memang melalui pendalaman dulu ya. Jadi bukan karena semata-mata suami saya pengen bareng sama dia terus saya ya wis lah saya sahadat, bukan, saya belajar dulu. Insyaallah. Biasanya kan kalau karena suami, kalau karena pengen nikah biasanya kan rapuh. Iya, ya kan, kalau putus biasanya balik ke agama lama gitu loh. Insyaallah. Terus selama perjalanan masuk Islam sampai sekarang itu ada nggak sih ujian terberat? Ya itu tadi ketika kalau pas masuk Islamnya sebenarnya nggak ada ya. Kalau pas masuk Islamnya waktu awal-awal itu nggak ada. Malah justru ya itu di masalah ketika kemudian masalah pernikahan itu. Gitu. Jadi saya mulai ngaji itu ketika kondisi pernikahan saya kayak ngerasa kok gini ya gitu loh. Harusnya pernikahan itu kan bahagia, tapi kok setiap hari berantem. Nah kayak gitu loh. Jadi saya mulai ikut ngaji. Saya ngaji di waktu itu sama Ustadz Riasmoro almarhum di Surakarta. Di sana, enggak Sukoharjo malah. Di Masjid Mati Gondo itu, Anur itu, sama Ustadz Riasmoro Ngeruki itu Arafah. Iya pernah. Nah, saya mulai ngaji sama beliau. Jadi ikut pengajiannya kan, beliau kan pengajiannya memang khusus keluarga Sakinah ya, jadi tentang keluarga gitu kan. Dari situ saya mulai ngaji gitu kan. Sebelumnya jarang saya ngaji, nggak pernah. Saya tahunya dulu ngaji itu baca Al-Quran itu toh. Ternyata ngaji itu ya harus ikut kajian-kajian kayak gitu biar lebih mendalami, karena kan Islam nggak cuma Al-Quran tapi juga hadis, dan Al-Quran itu juga ada tafsirnya, nggak bisa kita tafsir sendiri kan seperti itu. Nah dari situ baru kemudian saya mulai ngaji-ngaji itu berarti 2016an itu mulai ngaji sama Ustadz Tri itu. Terus akhirnya mantap untuk berpisah karena udah saya coba jalani dandani berarti takjak ngaji juga nggak mau, akhlak nggak bisa diubah, ya wis. Jadi berjalan 5 tahun ya, iya, seperti presiden ya, atau jabatan politik. Udah lama banget yang menurut saya, karena dari awal nikah udah sering cekcok, bahkan sebelum nikah pun sering cekcok gitu. Nah baru kemudian setelah ngaji itu kan baru tahu, oh nyari suami itu harusnya yang begini, baru tahu, telat tapi gitu loh. Lah mau didandani diajak baik, sananya nggak mau, jadi kan nanti semakin timpang gitu loh. Jadi kan ya udah, akhirnya saya lepas aja gitu. Makanya sekarang untuk kemudian kemarin nyari suami ya benar-benar dari awal saya floorkan semua. Harus kemudian yang wajib-wajib benar harus gitu kan, sholat, puasa, Ramadan itu harus yang wajib-wajib. Lalu tambah yang kedua akhlaknya, sama perempuan nggak boleh kemudian main tangan, nggak boleh kasar. Yang namanya laki-laki kan harus bimbing ya, kan, seperti itu. Lah kita perempuan tuh insya Allah tahu kok gitu loh. Jadi nggak mungkin lah kita kemudian aneh-aneh kan kayak gitu. Jadi itu tadi. Terus di semua saya floorkan di awal karena saya nggak mau kejadian seperti itu. Saya nggak mau kemudian merasa nggak disayang lagi kan seperti itu. Terus pada saat masuk Islam, posisi kedua orang tuanya ini posisinya Muslim kan? Sudah Muslim. Jadi ayah saya kan, ayah kandung saya udah meninggal dari saya kelas 2 SD. Protestan. Lah, terus ibu nikah lagi dengan orang Muslim. Tapi saya belum pindah. Masih tetap di Kristen. Terus pada saat masuk Islam itu apa sih reaksi ibu? Ya seneng. Alhamdulillah seneng. Ya akhirnya gitu kan, tanpa kemudian, karena kalau ngongkon pun nyuruh saya pun nggak akan bisa gitu loh, kalau bukan dari saya sendiri, karena memang tahu anaknya ini keras gitu loh, sudah ngerti gitu. Karena memang hidayah itu jalannya lewat apa aja kan? Iya. Makanya ya saya menyadari bahwa mungkin jalannya dulu yang saya ambil keliru, tapi dari kekeliruan itu ternyata masih ada lah hikmahnya. Apa ya, saya tahu Islam ini, itu aja sih. Meskipun ya akhirnya rumah tangga saya berantakan karena saya salah pilih suami pada seperti itu, tapi nggak apa-apa. Yang penting saya udah dapet hidayah Islam ini dulu, kan nggak gara-gara dia, mungkin lewat jalannya bukan dia, belum tentu loh saya kemudian intinya
tahu Islam kan seperti itu. Misal saya dapat yang seagama, orang baik, ya malah saya nggak akan pindah Islam kan seperti itu. Malah nggak jadi dapat hidayah kan gitu. Tapi kan memang ini udah Allah yang ngatur ya. Jadi takdirnya udah seperti ini, alhamdulillah. Saya masih diberi kesempatan untuk mengenal agama ini. Gitu. Jadi sekarang posisinya sudah pisah gitu ya? Iya. Sudah lain tempat gitu ya? Iya. Terus bisa. apa sih kira-kira harapan, saya panggilnya apa sih, Ibu, Mbak? Terserah, nggak boleh. Ibu ya, saya udah memang anak 2. Tapi ya belum tua-tua amat. Masih 30 ya? Iya, 30 tahun. Saya sudah 41. Iya. Jadi kira-kira apa sih harapan Mbak Diana? Ya harapannya ya Setelah kedepannya, masuk Islam ya? ya Kedepannya. kedepannya ya istiqomah, Amin. semakin baik, Amin. semakin taat, gitu kan, Amin. semakin bermanfaat. Amin. Kemudian bisa jadi orang tua yang baik untuk anak-anak, Amin. bisa mendidik anak-anak dengan baik, memberikan bekal akhirat ya yang cukup. Meskipun Masya saya Allah. nggak pintar ya, dengan cara gimana nyekolahin di tempat yang kemudian agamanya bagus, tapi ya soalnya saya intinya ikhtiar untuk supaya anak-anak saya jadi anak-anak yang soleh, solehah gitu kan, seperti itu. Jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, punya suami yang kemudian benar-benar sayang sama keluarga, gitu. Tapi ada sudah dijawab sudah dijelaskan soal pandangan Mbaknya tentang Islam sebelum masuk Islam ya. Kan dulu Islam itu sepertinya nama baiknya Islam itu seolah-olah tercoreng. Iya. Adanya Pentagon, teroris, bahkan di akhir-akhir ini ada ISIS gitu ya. Dulu waktu sebelum Muslim, apa sih kira-kira pandangan Mbaknya tentang Islam? Kan kok seneng kekerasan, gitu, kok suka membunuh orang, gitu loh. Jadi kayak ngono kok agama, ngono kok nggak kebaikan. Itu saya mikirnya. Tapi ternyata memang bukan seperti itu ajaran Islam. Jadi itu oknum, gitu. Setelah ditelaah lebih dalam, mereka ngaku Islam sih, tapi caranya yang nggak benar, gitu. Karena memang ini kayaknya bentukan dari Amerika. Ya. Itu di YouTube itu ada dari pernyataan dari Hillary Clinton ya, yang membiayai ISIS. Nah, ternyata Amerika yang membiayai ISIS. Makanya kan itu tadi memang ingin memecah belah umat Islam. Betul. Karena umat Islam kan memang paling banyak ya sedunia gitu kan. Ketika umat Islam bersatu itu kan memang bagi mereka itu bahaya gitu kan. Betul. Jadi selama ini ya udah kita berbudak dengan hal-hal yang kemudian pokoknya jangan sampai orang Islam ini bersatu untuk kemudian membela agamanya kayak gitu. Dengan cara apapun ya. Iya, gitu. Jadi ya wes. Bahkan mengatasnamakan Islam, ya kan, dengan lambang-lambang Islam ya. Kan? Jadi Banyak kok sekarang nggak cuma masalah itu sih. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya, sebenarnya kan orang non Muslim itu kan ketika ngelihat Islam, yang dilihat kan memang orangnya ya. Betul. Makanya kan kita itu kan harus benar-benar menjaga sekali. Kita kan umat Islam. Kalau bisa yo, kita harus mencerminkan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin kan gitu loh. Tapi kemudian banyak orang nggak jadi masuk Islam karena ngelihat oknum. Gitu loh. Padahal sebenarnya ajarannya ini bagus banget gitu loh. Tapi kemudian salah paham karena lihat oknum. Termasuk saya dulu juga gitu kan. Jadi kenapa saya nggak mau belajar Islam? Ya saya lihat oknumnya. Pak kaji kayak lo, bojonya oke gitu kan. Gini-gini lah, sisi negatifnya. Padahal banyak juga sisi positifnya. Pokoknya lo senengnya rasan-rasan, kayak lo senengnya gini. Padahal ya kuwi oknum gitu loh. Islamnya itu bukan yang seperti itu. Gitu. Jadi ya itu tadi oknum, balik-balik oknum. Jadi yang bikin orang non itu kayak nggak tertarik gitu loh sama Islam. Itu di kekerasan lah, faktor kemudian seakan-akan wanita itu kalau dalam Islam kan seolah-olah ngalah. Padahal sebenarnya kalau di Islam wanita itu dimuliakan sekali gitu loh. Jadi kalau misalkan perempuan itu misalkan dianjurkan di rumah nggak usah kerja, kan enak. Gitu dikasih nafkah.
sama suami. Makanya kan suami itu kan harus benar-benar, laki-laki itu kan harus benar-benar paham kodratnya. Dia laki-laki, dia harus bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, bukan malah nyekso gitu loh. Dan kemudian di rumah itu pun urusan rumah tangga bukan jadi kewajiban istri loh. Jadi kemudian harus saling bantu loh kan gitu. Jadi enak banget loh jadi perempuan sebenarnya. Kalau saya kemudian dapat laki-laki soleh yang kemudian paham seperti itu, surga dunia kan, makanya rumah tangga itu kan surga dunia kan seperti itu. Kalau kemudian mendapat yang soleh, karena dia cari kerja di luar, ya toh, cari nafkah, pulang dikasihkan istri, kemudian masih bantu istri ngurus anak, masih kemudian bantu rumah tangga, misalkan cuci piring, istrinya lagi repot sama anak, dia bantuin loh. Akhlaknya yang mulia kalau orang soleh gitu kan, dia paham, kemudian dia paham benar-benar apa yang kemudian dicontohkan Rasulullah, dia kan akan jadi suami idaman gitu loh. Nah, jadi kan perempuan kan benar-benar dimuliakan sekali di Islam itu gitu loh. Dia ratu kan ibarat kata kan seperti itu. Nah, itulah yang dulu kita malah salah menilai, dikiranya wong wedok nggak boleh ini dan itu kalau di Islam ini. Salah, malah justru perempuan itu diberikan kebebasan gitu. Kamu mau kerja ya monggo, kamu enggak ya monggo, kan seperti itu. Yang penting intinya perempuan itu sangat dimuliakan. Kan Rasulullah pernah kemudian ditanya siapa yang paling mulia ya antara ayah dan ibu gitu kan. Jawabnya kan ibu 3 kali gitu, baru kemudian ayah. Itu kan melambangkan bahwa wanita itu sangat dihargai di sini. Bahkan dikatakan surga di telapak kaki ibu kan seperti. Jadi itu bukan wanita ya. Nah, itulah wanita yang dimuliakan gitu, bukan dan disiksa. Kalau ada laki-laki yang seperti itu ke perempuannya, ya memang dia yang kemudian kurang ngaji gitu loh. Dia yang kemudian belum memahami Islam dengan baik. Kalau dia mau nyuruh-nyuruh istrinya, kamu harus nurut, iya nurut, tapi nurut hal yang baik. Kalau hal yang buruk kita kan nggak usah nurut gitu loh. Memang begitu gitu loh. Nah, jadi itulah. Dan dulu mikirnya kan, wah Islam itu mendolimi perempuan. Nah, dan setelah ditelisik lebih dalam, justru ajaran Islam itu memuliakan wanita, salah satunya juga gitu. Sekarang ada nggak sih kira-kira hafalan-hafalan Al-Quran? Kalau hafalan boleh begitu sih. Sedikit surat apa aja ya? Ya surat-surat pendek aja sih. Boleh. Kan, surat-surat pendek. Yang kira-kira hafal. Surat pendek itu ya yang pasti kul itu. Kalau misalkan penasaran, pengen denger kan? Nggak bisa kiroah gitu, nggak bisa masalah. Sih. Biasa. Yang penting ngaji biasa aja. Ya. Yang Mbak Diana hafal gitu. Ya, 3 surat terakhir dari Anas ya. Itu aja. Ya kalau hafalan takutnya nanti salah. Ya cuma bisanya itu sih, maksudnya surat-surat pendek aja sih, juz 30 ini surat-surat pendek, misalkan Al-Baqarah 1-7 kayak gitu, terus ayat kursi kayak gitu. Saya pilih ayat kursi aja. Ya saya kalau dites gini malah cocok ya. Aduh, biasanya padahal dibaca setelah sholat ya. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masyaallah. Enggak tahu itu tajwidnya benar apa enggak. Kalau diucapin secara keras itu kadang kurang gimana gitu. Udah bagus banget. Ayat kursi. Ini anaknya 2 ya? Iya. Perempuan sama laki-laki semua. 8 tahun ini sama 7 tahun. Oh, 7 tahun yang paling besar ya? Yang 8 tahun ini, kakak ini. Ini kakak yang 8 tahun. Iya, yang adiknya yang itu tadi 7 tahun, kelas 1 SD. Kakak ini juga kelas 1 SD tapi di SD khusus. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka-mereka yang tertarik dengan Islam tapi masih ragu-ragu gitu? Apa sih caranya Mbak Diana? Prinsipnya seperti ini. Hidup memang pilihan, gitu kan. Kita ikut kata hati aja. Kata hati itu seperti apa? Kalau saya sih lebih ke pakailah logika, gitu kan. Pakailah kemudian pemikiranmu, tapi jangan tinggalkan hatimu, kan seperti itu. Insyaallah. Kalau kemudian sesuatu itu baik,
ya udah lakukan gitu loh. Tapi kalau kamu masih ragu-ragu, ya udah nggak usah dipilih kan seperti itu. Jangan kemudian sampai kalian terpaksa memilih sesuatu hanya karena pekewu, dan hati juga nggak akan tetap tenang gitu. Tapi kalau kemudian kamu sudah tersentuh hatimu, kemudian pengen tahu nih tentang Islam, tentang kemudian agama Allah ini, ya udah lanjutkan. Meskipun kemudian kamu ada banyak hambatan ya, sembunyi-sembunyi dulu, nggak masalah. Yeah. Gitu loh. Sembunyi-sembunyi dulu nggak masalah, karena dulu pun Rasulullah pertama dakwah juga sembunyi-sembunyi. Yeah. Nggak semuanya tuh harus diflorkan kok, nggak semuanya harus dikatakan di awal kok. Sembunyi-sembunyi dulu, yang penting hatimu sudah tertaut gitu loh, sudah kemudian mengimani Rasulullah dan Rasulullah adalah Rasulnya Allah dan tiada Tuhan selain Allah gitu kan. Jadi ketika kemudian kamu sudah ada kalimat tauhid itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lanjutkan. Urusan di luar nanti Allah yang akan bantu gitu loh, karena Allah nggak akan mungkin ninggalin hambanya gitu loh. Yang non muslim aja dikasih rezeki, dikasih kemudian, apalagi yang memang ini agama yang memang Allah turunkan, yang diridhai Allah, ya Islam. Nah pasti Allah juga nggak akan, Allah nggak akan ninggalin kita gitu loh. Meskipun jalannya itu berliku seperti apa, nanti ada yang bantu gitu loh. Jadi diri sendiri nggak usah kemudian mikir kayak perkataan orang. Kita harus berbuat baik, prinsipnya seperti itu. Jangan kemudian menyusahkan orang lain. Jangan ada niatan untuk memanfaatkan agama ini untuk kepentingan sendiri yang tidak bertanggung jawab. Wah, ini jangan merepotkan orang, jangan nyusahin orang. Kita harus jadi orang yang baik, minimal tidak merepotin orang. Dah, prinsipnya di situ. Tuh, insya Allah hidup tenang kok. Jadi, hiduplah kemudian ya apa adanya aja. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Nggak usah dibuat-buat. Nggak usah dibuat-buat gitu. Dan karena kalau yang dibuat-buat itu nggak bertahan lama. Gitu. Seperti itu. Betul. Capek kan sandiwara itu kan capek. Jadi jadilah seperti yang kamu ingin. Kalau itu hal baik, nggak ngerepotin orang, masih norma-norma yang kemudian baik, lakukan gitu. Cari tahu Islam sedalam-dalamnya. Kalau kemudian kamu merasa ini yang tepat, dah jalani. Meskipun nggak, orang tua nggak tahu dulu, misalnya teman nggak tahu dulu, nggak apa-apa gitu. It's okay gitu. Diam-diam dulu nggak masalah gitu. Jadi tadi mungkin di Solo kan ada Mualaf Center, ada IG-nya juga, Mualaf Center Solo Raya. Konsultasi lah, nggak apa-apa, curhat ke kita itu nggak masalah. Masih bimbang-bimbang gitu ya. Atau mungkin yang sekiranya mereka yang masih melihat Islam itu negatif, itu gimana itu? Ya pakai logika aja. Karena kalau kemudian kita cuma lihat negatif, non Islam pun banyak yang negatif. Kalau mau disebutkan, gitu loh. Jadi kalau namanya oknum, mau agama apapun, kalau memang mereka bejat, mereka jahat, dijahat aja. Ya, bukan agamanya yang kemudian kita bawa-bawa gitu, yang kemudian kita serang gitu loh. Nah, memang ada beberapa hal yang kemudian membedakan antara Islam dengan yang lainnya. Gitu. Apapun yang kalau misalkan dilihat dari segi apapun, ajaran Islam itu tidak ada yang merugikan manusia kok. Itu benar-benar sudah paket komplit, kita dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi itu diatur. Agama mana yang seperti itu? Nggak ada, cuma Islam. Sempurna ya? Sempurna, perfect. Terus urusan rumah tangga diatur, urusan bermuamalah dengan kemudian sesama, rekan kerja, teman, orang tua, diatur semua ada. Berarti kan memang wis komplit itu. Kita mau temenan sama hewan diatur ada, kita gimana sama hewan, kita memperlakukan tumbuhan gimana, kita memperlakukan temen, orang, rekan kita gimana, sama manusia kan berarti sama manusia kita ke lingkungan gimana, ada semua gitu. Jadi wah amazing sekali gitu kalau ditelaah lebih dalam tuh. Islam tuh benar-benar paket komplit gitu kan. Udah komplit, nggak ada yang nganu. Dari mulai urusan pernikahan, perceraian. Di non Islam kan katanya kalau udah yang dipersatukan sama Tuhan tidak bisa dipisahkan kan gitu kan. Yeah. Tapi kenyataannya apa? Yang namanya orang nggak cocok ya bisa pisah. Kalau nggak pisah malah jadi hal negatif kan gitu toh. Lah di Islam itu tahu, orang udah ngerti ki somben umatku ki. Yo orang bakal cocok selamanya, mungkin ada cekcoknya. Nah, ini dikasihlah jalan keluar. Kalau memang udah nggak cocok, bisa pisah. Ini lo talak, ini lo perceraian. Caranya seperti ini. Loh, di Islam diatur gitu loh. Itu kan hal buruk, ibaratnya kan Allah benci ya dengan hal itu. Tapi Allah nggak mungkin bahwa yo umatku ada yang nanti akan seperti ini. Jadi ini tak kasih jalan keluar gitu. Di agama lain nggak ada.
nggak ada kemudian diatur ini perceraian dan apa, malah akhirnya nggak bisa cerai, selingkuh kan. Selingkuh. Nah, Zina. zina malah jatuhnya wis gak cocok, gak iso pisahi, bilang gitu, udah nikah kok nggak bisa dipisahkan katanya gitu kan, ada satu agama yang bilang seperti itu kan. Nah, hanya maut yang memisahkan. Nah, padahal kenyataannya wes cekcok terus, nggak cocok, selingkuh sana sini, loh. Kan nanti yang jadi korban siapa? Anak-anak. Tapi di Islam kan kemudian dikasih tahu ini loh caranya pisah. Ini loh kewajibannya ayah sama anak. Ini loh perempuan masa idahnya. Kenapa ada masa idah? Ada tujuannya juga. Itu kan rahimnya biar bersih, biar ini dan itu. Jadi nasab tidak tertukar, tidak ada tumpang tindih dan sebagainya. Kenapa sih bisa ada poligami? Kenapa sih wanita nggak boleh nikah lebih dari, maksudnya sama lebih dari satu laki-laki, yang boleh itu laki-laki? Karena kan memang wanita kan tempatnya gitu. Kalau dia suaminya dua, lagi anaknya sopo misalkan hamil kan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu loh. Kemudian apa namanya? Ternyata ada manfaatnya semua di balik itu, ada penjelasannya semua. Dan itu yang komplit cuma Islam yang bisa kemudian menjelaskan semuanya gitu. Kalau ditelaah lebih dalam tuh ya itu saya cuma bisanya yuk kagum dengan apa yang kemudian ini Allah turunkan gitu loh lewat Nabi Muhammad ini, bahwa Islam itu ya memang agama yang paling benar, menyempurnakan, namanya menyempurnakan. Berarti kan memang dari awal sampai sekarang itu disempurnakan kan kayak gitu. Ya, Isa Nabi yang baik. Loh, di Islam juga dimuliakan, ada suratnya, maksudnya di Maryam juga bukan dibikin surat kan gitu loh. Apa ibunya Nabi Isa dibikin surat. Jadi kan itu juga dalam artian juga memuliakan toh. Memang Isa dan Maryam memang orang istimewa juga gitu loh. Jadi kemudian nggak terus ditafikan di itu semua gitu loh, bahwa memang Maryam dan Isa orang soleh gitu loh. Iya. Gitu. Sore langsung merinding. Iya. Orang soleh, Maryam dan Isa amazing sekali. Bahkan Maryam itu kan wanita yang awal masalnya nanti masuk surga pertama kan katanya kan, memang Maryam, Khadijah, Asiyah istri Fir'aun itu kan itu. Jadi apa ya? Itu memang amazing Maryam dan Isa. Nanti pun yang kemudian ketika akhir zaman Dajjal turun, siapa yang lawan? Nabi Isa. Ya kan memang kedudukannya memang Nabi Isa memang soleh, memang Rasulnya Allah gitu loh, pilihan juga gitu. Seperti itu. Memang di Islam itu Rasulullah SAW sering memberikan contoh atau teladan ya, bahkan sampai di Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Iya. Pada diri Rasulullah ada akhlak yang hasanah. Akhlak yang baik. Jadi memang itu tadi Nabi kita Rasulullah itu Nabi Muhammad, ya kita nyontoh beliau. Udah, kita kalau ikut Nabi Muhammad wis seenak-enaknya hidup, berarti nggak akan ada masalah apapun kalau kita meniru Rasulullah. Dan insya Allah ya bisa, meskipun kita nggak akan sesempurna beliau ya gitu kan, tapi insya Allah bisa.